apakah Anda mempunyai kendaraan mobil atau mempunyai kendaraan bermotor? Nah, tetapi apakah Anda tahu pengertian dari prinsip motor bakar sehingga bisa bekerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Kamil. Saya dari jurusan Teknik Mesin dari angkatan 2017 dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kali ini saya akan memberi pengertian atau menjelaskan tentang praktikum motor bakar. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian motor bakar, prinsip kerja dan cara kerja motor bakar, dan cara kerja motor bakar 4 Setelah itu adalah penjelasan tentang konsumsi bahan bakar spesifik atau disebut SFC. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari praktikum efisiensi termis atau efisiensi thermal. Setelah itu menjelaskan tentang istilah-istilah yang terdapat pada motor bakar tersebut. Itu teman-teman. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari motor bakar tersebut. Apa sih motor bakar itu? Motor bakar adalah salah satu dari jenis mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi thermal untuk melakukan suatu kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia dari bahan bakar menjadi tenaga mekanik, teman-teman. Nah, energi ini diperoleh dari proses pembakaran, dan proses pembakaran juga pengubahan energi tersebut dilaksanakan di dalam mesin, dan ada yang dilakukan di luar mesin kalor. Nah, kalau di dalam mesin itu seperti kita mengetahui dalam mesin mobil sehingga bisa bekerja. Nah, adapun prinsip kerja dan cara bekerja motor bakar, yang pertama adalah prinsip kerja dari motor bakar, yaitu motor bakar torak menggunakan beberapa silinder, kawan-kawan. Dan di beberapa silinder itu di dalam terdapat torak yang bergerak secara translasi bolak-balik atau bisa disebut reciprocating engine. Nah, di dalam silinder itulah terjadi pembakaran antara bahan bakar dengan oksigen dari udara. Nah, gas pembakaran yang dihasilkan ini oleh proses tersebut mampu menggerakkan torak yang dihubungkan dengan poros engkol oleh batang penghubung. Nah, gerak translasi bolak-balik ini tadi yang ada di torak menyebabkan gerak rotasi pada poros engkol dan sebaliknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja pada motor bakar 4 kawan-kawan. Nah, kenapa dimaksud dengan motor bakar 4 langkah? Karena setiap dari satu siklus kerja memerlukan 4 kali langkah torak atau 2 kali putaran dari poros engkol. Yaitu yang langkah pertama itu adalah langkah hisap. Nah, kenapa langkah hisap? Langkah hisap itu torak itu bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dengan katup hisapnya itu harus terbuka kawan-kawan, dan katup buangnya itu tertutup. Karena gerakan torak tersebut, maka campuran udara dengan bahan bakar pada motor bensin atau udara saja pada motor diesel akan terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Nah, setelah itu ada langkah kedua, yaitu langkah kompresi. Nah, langkah kompresi ini adalah torak bergerak dari posisi titik mati bawah ke titik mati atas dengan katup hisap dan katup buangnya tertutup, sehingga terjadi prosesi kompres, yang mengakibatkan tekanan dan temperatur di silinder naik. Yang ketiga adalah langkah ekspansi. Nah, langkah ekspansi ini adalah sebelum posisi torak mencapai titik mati atas. Pada langkah kompresi, pada motor bensin busi dinyalakan. Nah, atau pada motor diesel bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar sehingga terjadi proses pembakaran. Nah, akibatnya tekanan dan temperatur di ruang bakar naik lebih tinggi sehingga torak mampu melakukan langkah kerja atau langkah ekspansi. Langkah kerja dimulai dari posisi torak pada titik mati atas, kawan-kawan, dan berakhir pada posisi titik mati bawah saat katup buang mulai terbuka pada langkah buang. Nah, langkah ekspansi ini pada proses ini disebut dengan power stroke atau langkah kerja. Nah, langkah yang terakhir adalah langkah buang. Langkah buang ini adalah torak bergerak dari posisi titik mati bawah ke titik mati atas dengan katup hisap dan katup buang terbuang, kawan-kawan, sehingga gas hasil pembakaran terbuang ke atmosfer. Saya akan menjelaskan SFC atau konsumsi bahan bakar spesifik dan data hasil dari praktikum ini, kawan-kawan. Nah,
Nah, SCT ini atau konsumsi bahan bakar spesifik ini adalah perbandingan total konsumsi bahan bakar terhadap daya yang dibangkitkan. Nah, biasanya digunakan untuk menilai seberapa efisiensi suatu mesin tersebut. Nah, pada praktikum kali ini, yaitu pada praktikum motor bakar ini didapatkan data tersebut. Yang pertama, data pada putaran mesin atau dari 2000 rpm dan waktu 10 menit. Bahan bakar spesifik didapatkan yaitu adalah 7,81 kg per kilowatt hour. Nah, kalau pada 2000 rpm pada menit 10 didapatkan 6,24 dan pada rpm 3000 didapatkan SCT atau konsumsi bahan spesifik, konsumsi bahan bakar spesifik yaitu 5,20. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang efisiensi termos ini adalah perbandingan daya yang dihasilkan terhadap jumlah energi yang digunakan. Nah, dan energi yang digunakan ini adalah energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran. Adapun hasil dari praktikum ini didapatkan yaitu pada putaran mesin atau RPM 2000 didapatkan efisiensi termis sebesar 98,48%. Dan 2500 rpm didapatkan 98,21%. Dan terakhir yaitu pada 3000 rpm didapatkan efisiensi termis sebesar 98,52% teman-teman. Nah, adapun istilah yang terdapat pada motor bakar ini yaitu adalah pertama angka setana. Angka setana adalah suatu ukuran untuk menunjukkan kualitas bahan bakar diesel, dan angka oktan adalah suatu ukuran untuk menunjukkan kualitas dari bahan bakar bensin. Cukup sekian dari saya. Cukup sekian dari saya teman-teman tentang penjelasan pada motor bakar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.